Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musfikur Rahmat Al-Fikri, NPM 213510394 dari kelas Digital Forensik. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yaitu menganalisa jurnal terlampir pertemuan 11 dan menelaah poin-poin penting meliputi Mejiro Analysis NEST SP 800 strip 42 ISAF Overview of Sudomi Application dan Materials dan melakukan presentasi individu. Baiklah, di sini saya akan memulai dari Mejiro Analysis. Seperti yang sudah saya baca pada jurnal, sedikit saya baca, penilaian keamanan informasi merupakan salah satu teknik kesadaran terhadap serangan siber yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang mendukung pengumpulan informasi yang efektif dan efisien untuk membantu dalam analisis pelaporan. Eh, ada analisis Mejiro memiliki risiko yang lebih tinggi. Total serangan siber pada tahun 2018 berjumlah 232.447.974 serangan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian keamanan terhadap infrastruktur teknologi informasi secara berkala untuk mengetahui kerentanan pada sistem dan teknologi informasi yang dapat merugikan suatu organisasi. Ini kita dapat melihat gambar satu ini adalah analisis Mejiro. Selanjutnya saya akan menjelaskan NIST SP 800-42. NIST-SP adalah Panduan Keamanan Informasi yang diterbitkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST. Ini menyediakan panduan tentang manajemen risiko dan keamanan sistem informasi dengan fokus pada pengelolaan risiko dan proses pengamanan. Ini tentang Institut Standar dan Teknologi Nasional SP 800-42. Departemen AS menerbitkan rekomendasi mengenai pengujian keamanan jaringan sebagaimana ditetapkan dalam National Institute of Standard Technology Special Publication 800-42. Metodologi dasar pengujian menurut NIST SP 800-42 terdiri dari 4 tahap perencanaan, penemuan, serangan, dan pelaporan yang bisa kita lihat pada gambar 3 ini. Pertama, melakukan planning, reporting, atau planning, recovery, dan melakukan attack. Setelah itu melakukan report. Selanjutnya ISAF. ISAF adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan sistem informasi. Ini mencakup berbagai metode dan teknik untuk melakukan penilaian keamanan sistem. Kerangka penilaian keamanan sistem ISAF memiliki 3 fase metodologi, yaitu perencanaan, persiapan, penilaian, dan pelaporan. Pembersihan penghancuran artefak. Sedangkan pada asesmen terdapat 9 langkah, yaitu pengumpulan informasi, pemetaan jaringan, identifikasi kerentanan, penetrasi, mendapatkan akses, eskalasi hak istimewa, enumerasi. Ini merupakan gambar metodologi pengujian presentasi. Di sini ada 9. Pengumpulan informasi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pasif dan aktif. Pada bagian pengumpulan informasi pasif, teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tidak berhubungan langsung dengan sasaran. Bisa juga bagian pengumpulan informasi pasif menggunakan pihak ketiga untuk memperoleh informasi. Sedangkan pada bagian pengumpulan informasi aktif, mendapatkan informasi berhubungan langsung dengan sasaran. Jadi ini di beberapa negara tidak dilegalkan atau ilegal.
Selanjutnya ada Sudomi application. Mungkin merujuk pada aplikasi yang digunakan untuk enumerasi subdomain dan analisis terkait. Dalam konteks digital forensik, alat semacam ini dapat berguna untuk memahami struktur jaringan dan mengidentifikasi potensi celah keamanan. Nah, seperti pada jurnal, pengembangan aplikasi pengumpulan informasi mengikuti aturan ISAF, menerapkan dua teknik yaitu pasif dan aktif. Dengan proses scraping, teknik aktifnya menggunakan aplikasi yang diinstal dengan fitur pengumpulan informasi baik secara brute force. Sedangkan informasi pasif menggunakan sumber daya dari pihak ketiga yaitu API web, perpustakaan, atau library atau web scraping. Proses pengujian web scraping TEM menggunakan teknik regular expression atau dikenal dengan regex pada HTTP body yang menggunakan tiga pengujian yaitu pemanfaat native apps yang dipanggil melalui bash script dan pustaka dalam dua bahasa pemrograman yaitu Python dan Go. Seperti kita lihat pada tabel ketujuh, Sudomi mempunyai eh, teknik pasif dan eh, menggunakan fitur atau fungsi API library dan OSINT. Sedangkan teknik aktif menggunakan fungsi native apps dan menggunakan fitur brute force, word list, dan new methods. Teknik yang digunakan dalam active information gathering adalah brute force pada direktori target DNS dan virtual host. Dalam pengujian alat pengumpulan informasi ini menggunakan beberapa perangkat pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang digunakan adalah notebook dengan prosesor Intel Core i7. Kita bisa melihat eh, material atau bahan-bahannya pada tabel 2. Menggunakan notebook Asus ROG GL553 VD dengan CPU Intel Core i7 7700HQ dengan RAM 8GB DDR4, menggunakan perangkat lunak VirtualBox dan operating system Microsoft Windows 10 dan OS pendukung yaitu Kali Linux, RAM 4GB tanpa DE menggunakan Windows Manager, koneksi ping bagus yaitu 2 ms, unduh unggah 30 Mbps dan 7 Mbps. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Akbar Ramadan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.